Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai limit trigonometri. Nah, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan trigonometri, sin, cos, dan tangen gitu ya. Nah, di sini ada 2 lembar ya yang akan saya kerjakan. Untuk lembar pertama, ini kita akan belajar sin dan tangen dulu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan sin tangen, nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Ketika limit X mendekati 0, nah ini maka ini di sini akan menjadi gini ya, seperti sin AX per BX gitu ya. Nah, ini kita ambil koefisiennya aja nih. Nah, ini ya, ini A dan B itu kan berbentuk angka ya nanti ya. Nah, jadi A per B. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang kita ambil cuman ininya aja nih, A per B gitu ya. A per B gitu ya. Jadi A dan B-nya itu adalah berbentuk angka ya. Nah, kemudian berlaku juga untuk tangen ya. Nah, ini kita ambil ini jadi A per B gitu ya. Nah, ini A per B. Ini juga sama A per B. Kemudian ketika ada tangen dan sin, nah ini juga sama ya. Ini kita ambil A per B. Ini juga A per B. Seperti itu ya. Nah, terus nanti ada ada tambahan lagi ya agar lebih cepat mengerjakannya gitu ya. Jadi seperti sin AX ditambah tangen BX per CX min sin DX. Nah, ketika ada soal seperti ini ya. Ini kan kita ada ini nih limit X mendekati 0. Di sini ada sin AX. Nah, ini yang kita ambil ininya aja nih. Ini A, ini kan B ya. A tambah B gitu ya. Kemudian ini juga ada CX min sin DX. Nah, ini kita ambil C, angkanya aja yang kita ambil ya, C dikurang D, seperti itu ya. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk sin dan tangen saja ya. Nah, jadi untuk cos tidak boleh ya. Jadi untuk soal limit X mendekati 0 ini hanya untuk berlaku sin dan tangen saja gitu ya. Nanti untuk cos ada cara sendiri nanti ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita kerjakan soal ya. Nah, kita lihat di sini ini ada 9 soal. Di lembar pertama ada 9 soal yang akan saya bahas. Nah, yang soal pertama, limit sin 6x per tangen 2x. Nah, ini limit x mendekati 0 ya. Nah, ini karena dia sin dengan tangen. Nah, ini berarti yang kita ambil sesuai dengan aturan dari sini ya. Nah, ini berarti kalau misalnya sin dengan tangen, nah ini bisa kita langsung ambil ininya aja nih, angka-angkanya sini ya. Nah, jadi hasilnya adalah 6 per 2. 6 dibagi 2 adalah 3 gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Selama dia tangen dengan sin tangen, sin gitu ya. Ini ada tangen, ada sin. Nah, ini kita ambil ininya aja ya. Nah, angkanya saja, berarti ini artinya ini kan setengah dibagi 3 gitu ya. Setengah dibagi 3. Nah, ini kita hitung. Jadi setengah dibagi 3 kan berarti kan dikali 1/3 ya. Benar ya, jadi kan setengah dibagi 3. Nah, berarti kita balik. Dikali 1/3 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 1/6 begitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat ini tangen, ini sin. Nah, berarti kita pakai aturan ini ya, limit X mendekati 0. Di sini ada tangen, ada sin. Nah, kita pakai aturan ini aja gitu ya. Yang kita lihat angka-angkanya saja ya. Nah, kita lihat di sini ada angka 3 ya. Kita tulis 3, bagian atasnya adalah 3. Kemudian per. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini kan bentuknya sin kuadrat 4x. Nah, artinya ini angka 4-nya kita kuadratkan gitu ya. Jadi 4 kali 4 begitu. Kenapa? Karena ini kuadrat ya, sin kuadrat ya. Nah, berarti 4-nya kita kuadratkan. Jadi hasilnya adalah 3 per 4 kali 4 adalah 16. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Perhatikan. Di sini sin dengan tangen lagi ya, limit X mendekati 0. Nah, ini kita boleh tulis lagi. Ini kan 2, ini 2 ya. Nah, kita tulis 2 kali 2 per, ini 3, ini 5. Nah, kita tulis 3 kali 5. Jadi hasilnya 2 kali 2 adalah 4 per 15 gitu ya.
Oke. Soal berikutnya lagi kita lihat. Nah, ini kita lihat ya di sini. Di sini ada negatif 2. Kita tulis ya, negatif 2 dikali. Nah, kita lihat di sini, ini kan sin kuadrat 2x. Sin kuadrat 2x. Nah, berarti artinya ini 2-nya kita kuadratkan gitu ya. 2 dikuadratkan kan jadi 2 kali 2 begitu ya. Nah, kemudian per. Nah, di sini kita ambil langsung, ini kan 4 ya. Ini sebenarnya 1 ya. Ini nggak saya tulis, berarti ini langsung 4 aja gitu. Jadi negatif 2 kali 2, 4 kali 2, 8 ya. Jadi 8/4 adalah negatif 2. Oke, berikutnya. Nah, ini kita lihat di sini soal berikutnya. Limit x mendekati 0, 2x ditambah sin 4x per x ditambah tangen 2x. Nah, ini saya gunakan aturan yang bagian terakhir ini ya. Nah, ini saya gunakan bagian yang terakhir ini gitu. Jadi kita ambil hanya di bagian sini aja ini ya. A kan sin AX ditambah tangen BX per CX min sin DX. Nah, berarti kita ambil yang angkanya saja nih. A ditambah B gitu ya. Kemudian C dikurang D. Nah, ini sama kayak model seperti ini ya. Kita ambil, ya berarti yang kita ambil ininya ya. Ini 2, di sini ada 4 ya. Kita tulis berarti 2 ditambah 4 ya. Tapi ininya harus sin dan tangan ya. Sin dengan tangan saja ya. Tidak boleh cos ya. Nah, kemudian per. Nah, di sini kan koefisiennya kan sini 1 ya. Nah, saya tulis ya. Jadi 1 ditambah 2 gitu. Jadi 2 tambah 4 adalah 6 per 3. Itu adalah 2. Oke. Lanjut lagi untuk nomor 7. Nah, ini sama ya kayak nomor 6 ya. Jadi yang kita ambil hanya ininya saja ya. Ini di sini ada 2, 8. Ini kan limit x mendekati 0, ini sin tangen. Nah, ini berarti boleh pakai aturan yang ini ya, yang terakhir ini. Jadi 2 tambah 8 per, nah di sini ada 5 dan 3 ya. Kita kurangin 5 kurang 3. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5 gitu ya. Oke. Berikutnya lagi di sini kita lihat lagi. Nah, ini sama kayak aturan 6 dan 7 ya. Nah, kita ambil ininya. 4 ditambah 3 kan ya. Angkanya kan 4 sama 3 nih. Per ini kan koefisiennya 1. Nah, jadi 7/1 adalah 7 gitu ya. Oke. Sama ya. Ini juga sama aturannya. Ini ada apa? Di sini ada x kan ya. Nah, kita ambil ininya aja nih, min 3, ini 2 ya. Jadi min 3 ditambah 2 per, nah ini 6. Oke, jadi min 1/6. Oke, mudah ya. Jadi untuk aturan limit trigonometri sin dan tangen ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi ya. Nah, gini ada tambahan lagi. Jadi misalkan limit x mendekati 0 sin x per x. Nah, itu nilainya 1 gitu ya. Nah, sama ya untuk tangen juga ya. Jadi limit x mendekati 0 misalkan tan. Nah, itu juga 1 nilainya. Atau dibalik ya, x-nya di atas, sin x-nya di bawah, itu juga hasilnya 1 gitu. Oke, jadi paham ya. Jadi sin dengan hanya ini yang seperti ini hanya berlaku untuk sin dan tangan saja. Oke, gimana caranya jika menemui yang trigonometri bentuk cos? Nah, ini kita bahas di lembar berikutnya. Oke, untuk cos saya berikan 5 buah soal yang akan kita bahas ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk cos ini saya gunakan sudut ganda ya. Nah, jadi untuk cos ini kita usahakan agar kita ubah menjadi bentuk sin gitu ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk sin. Gimana caranya? Nah, ini ya kita ada sudut ganda. Jadi untuk sudut ganda sendiri pada trigonometri, nah ini kayak cos 2x adalah 2 cos kuadrat x min 1. Cos 2x itu bisa juga cos kuadrat x min sin kuadrat x.
cos 2x itu bisa juga 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian ada sin kuadrat x sama dengan setengah, buka kurung 1 min cos 2x. Cos kuadrat x sama dengan setengah, buka kurung 1 tambah cos 2x. Sin 2x adalah 2 sin x cos x. Nah, ini sudut ganda ya. Nah, nanti ada beberapa yang akan kita pakai untuk membahas membahas soal limit trigonometri ini gini ya. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, jadi untuk cos itu tidak boleh menggunakan sifat aturan yang pada lembar pertama tadi ya. Nah, lembar pertama tadi itu hanya untuk berlaku sin dengan tangan ya. Jadi kalau misalnya cos bagaimana ya, harus diubah ke dalam bentuk sin gitu. Jadi harus diubah ke dalam bentuk sin. Bagaimana caranya ya? Dengan menggunakan aturan sebagian menggunakan aturan ini ya. Nah, kita lihat ya, coba ya. Kita perhatikan di sini. Di sini kan ada 4x limit x mendekati 0, 4x kuadrat 1 min cos 2x. Nah, ini akan saya ubah. Nah, ini limit x mendekati 0. Nah, ini saya tulis dulu ya 4x kuadratnya ya. Ini 4x kuadrat per. Nah, ini. Oke, kita lihat. Di sini ada 1 min cos 2x. Nah, ini yang cocok kita lihat di sini. Nah, ini di sini kan ada 1 min cos 2x ya. Nah, saya akan gunakan aturan yang ini nih, yang kedua ini ya. Nah, kenapa? Karena di 1 min cos 2x. Nah, ini ada 1 min cos 2x. Nah, berarti rumus ini akan saya pakai menjadi seperti ini ya. Ini kan kita kan butuhnya 1 min cos 2x nih. Nah, boleh ya berarti ya, ini duanya saya kali silang ke atas begini, boleh ya. Jadi artinya 2 sin kuadrat x itu sama dengan, ini 1 dikali 1 min cos 2x kan hasilnya kan 1 min cos 2x. Begitu kan? Nah, saya ulang lagi ya. Jadi saya untuk menjawab soal ini, saya menggunakan yang bagian kedua ini. Jadi 1 min cos 2x. Ini kan 1 min cos 2x nih. Sama dengan ini ya, 1 min cos 2x ya. Nah, 2-nya ini saya kali silang ke atas. Saya hilangin, berarti kan harus kali silang ke atas ya. Jadi 2 sin kuadrat x ya. Nah, berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikalikan ini menjadi 1 min cos 2x. Nah, artinya 1 min cos 2x itu nilainya adalah 2 sin kuadrat x gitu ya. Oke, ini saya tulis 2 sin kuadrat x. Nah, gini ya. 2 sin kuadrat x. Nah, kalau misalnya sudah bentuk sin, ini sudah gampang gitu ya. Artinya, kita lihat di sini, ini kan ada angka 4 di sini ya. Nah, kita tulis 4. 4 per ini 2. Nah, ini kan koefisiennya 1 nih ya. Sin kuadrat x. Kalau misalnya di sini ada angka 3, ya berarti 3-nya dikuadratin, 3 kali 3 gitu ya. Kalau di sininya 4 misalkan sin kuadrat 4x ya berarti 4 kali 4 gitu ya. Tapi karena di sini 1 nih, ini kan 1 ya. Ya udah berarti dikali 1 kali 1 gitu. Tapi harus dikuadratin ya, karena ini kan kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah 4 per 2, itu hasilnya adalah 2 ya. Oke. Berikutnya, soal berikutnya. Nah, ini ada cos 4x min 1 ya. Cos 4x min 1 per x kali tangan 2x. Limitnya x mendekati 0. Nah, ini juga sama ya. Cosnya harus kita ubah. Menjadi bentuk sin ya. Nah, ini saya pakai aturan yang ini lagi ya. Ini saya pakai aturan yang kedua lagi nih. Ya. Gimana caranya supaya bentuknya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kita akan obrak-abrik supaya dia menjadi bentuk sin. Nah, jadi cos ini harus diubah ke bentuk sin gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini saya pindahin dulu ya. Di situ kan ada sin kuadrat x sama dengan setengah 1 min cos 2x. Nah, ini akan saya ubah menjadi cos 4x min 1. Oke. Jadi gini ya, ini sama ya, ini 2-nya saya naikin ke atas ya, saya kali silang menjadi 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Nah, gitu ya.
Nah, kemudian di sini adalah, perhatikan di sini, ini kan cos 4x min 1. Sebenarnya ini kita pindah ruas boleh, atau kita kali min 1 boleh gitu ya. Nah, ini coba saya pindah ruas ke sini ya. Ini saya pindah ruas ke sini. Jadi min cos 2x itu kan menjadi, kan min cos 2x itu kan karena dia min, berarti jadi positif ya. Cos 2x gitu ya. Kemudian ini plus satunya saya pindahin ke ruas kiri jadi min 1 gitu ya. Kemudian 2 sin kuadrat x-nya, ini kan tadinya di kiri, saya pindahin ke kanan. Jadi min 2 sin kuadrat x. Jadi pindah ruas ya. Yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu ya. Atau boleh juga sama-sama dikali min 1, itu juga boleh gitu. Hasilnya sama aja sih. Kemudian kita lihat di sini kan saya mau ubah nih supaya jadi cos 4x. Artinya sudutnya ini supaya jadi 4x, sudutnya ini harus saya kali 2 ya. Harus saya kali 2. Jadi sudutnya ya, sudutnya saja yang dikali 2 ya. Jadi sudutnya saja yang dikali 2. Menjadi cos, ini kalau misalnya sudutnya kayak saya kali 2, berarti kan 2 dikali 2 kan 4x ya. Min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat. Nah, ini juga sama. Ini sudutnya saya kali 2. Nah, jadi 2x. Ini kan tadinya 1 nih. Nah, jadi 2x gitu ya. Oke, berarti kita udah dapet nih ya bentuk ini ya, cos 4x min 1. Cos 4x min 1 nilainya adalah min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini saya tulis limit x mendekati 0. Itu hasilnya adalah min 2. Yes, jadi cos 4x min 1. Cos 4x min 1 itu adalah min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini saya tulis ya. Min 2 sin kuadrat 2x per, nah kemudian x tangan x-nya saya pindahkan. Nah, kalau udah seperti ini sudah mudah ya, karena udah bentuk sin dengan tangan gitu ya. Nah, jadi kita tinggal angka-angkanya saja yang kita pindahin. Ini kan negatif 2. Nanti tinggal kita hitung ya, negatif 2. Kemudian ini kan sin kuadrat 2x. Nah, berarti 2-nya kita kuadratkan ya. Sin kuadrat 2x. Nah, berarti 2 kali 2 begitu. Per. Ini koefisiennya 1 ya. Jadi 1, ini 1 dikali ini kan 2 nih. Ya, angkanya 2, kita masukin 2. Oke, ini saya coret jadi negatif 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada limit x mendekati 0, 4 min 4x, 4 min 4 cos kuadrat x per x dikali sin 2x. Nah, sama ya, jadi ini harus, si cos ini ya, cos ini harus diubah ke bentuk sin gitu ya. Nah, ini seandainya saya tulis, jadi ini boleh ya, 4-nya saya keluarin ya, jadi pakai sifat distributif ya. Nah, 4-nya saya keluarin. Ini kan jadi gini ya, 1 min cos kuadrat x, begitu kan? Ya, coba kita ulang. Coba kita ini 4 kali 1 4. 4 dikali min cos kuadrat x adalah min 4 cos kuadrat x. Sama ya? Nah, jadi 4-nya kita keluarin. Jadi 4 kita keluarin. Sisanya dalamnya tinggal 1 min cos kuadrat x per, pakai sifat distributif ya yang atas ya. Kemudian x dikali sin 2x. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat 1 min cos kuadrat x. 1 min cos kuadrat x. Oke, kita lihat di sini. Identitas, kita pakai identitas trigonometri ya, lebih mudah ya. Jadi identitas trigonometri yang ini, yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu kan sama dengan 1 ya. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x kan sama dengan 1. Nah, kalau misalkan saya ini cos kuadrat x-nya ini kuadrat ya. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Kalau misalnya saya pindahkan cos-nya ke kanan, berarti menjadi gini ya, 1 min cos kuadrat x. Betul ya? Nah, jadi kita harus jeli ya. Jadi mana saja rumus yang mana saja aturan yang cocok untuk bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Jadi mana yang cocok gitu ya. Nah, ini saya pakai yang identitas ya, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x kan 1. Nah, artinya sin kuadrat x sama dengan
cos kuadrat X-nya dipindahin ke kanan ya. Jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, ini berarti ini 4-nya saya tulis dulu. 1 min cos kuadrat X itu kan nilainya sin kuadrat X ya. Nah, ini saya tulis sin kuadrat X dibagi X kali sin 2X. Nah, berarti ini karena ini koefisiennya 1, jadi 4 kali 1 kali 1 ya. 4 kali 1 kali 1 per ini kan sin 2X. Nah, ini saya ambil 2 ya. Nah, gitu ya. Jadi 4/2 adalah 2. Oke, soal berikutnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada limit X mendekati 0, 6X dikali tangan 2X, 1 min cos 6X. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini udah bentuk tangan, jadi kita nggak usah ubah. Yang kita ubah itu yang cosnya ya. Jadi 6X tangan 2X dibagi. Nah, ini kita lihat lagi sini. 1 min cos 6X. Nah, ini saya gunakan lagi aturan yang kedua ya. Nah, ini aturan yang kedua ya. Jadi untuk mengerjakan yang untuk nomor 12 ini sama ya, aturan yang kedua, karena ini bisa dilihat 1 min cos 6X ini hampir sama ya. Cuman nanti sudutnya yang kita ubah gitu ya. Oke, coba ya, kita coba di sini. Saya pindahin dulu biar lebih paham. Sin kuadrat X sama dengan setengah 1 min cos 2X. Nah, ya, pokoknya kita harus ubah nih supaya jadi 1 min cos 6X. Ini kan sebenarnya udah hampir sama ya, cuman sudutnya doang nih. Ini 6, ini 2 gitu ya. Nah, kita ubah ya. Ini 2-nya saya kali silang sini ya. Jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikalikan dengan ini, hasilnya sama aja ya. Jadi 1 min cos 2X. Oke. Tapi ini yang diminta 6 nih sudutnya. Nah, berarti sudutnya supaya jadi 6 kita kali 3 ya. 1 min cos, ini kita kali 3 kan jadi 6X. Karena sudutnya yang bagian kanan dikali 3, nah bagian kirinya juga kita kalikan 3 sudutnya. Jadi 2 sin kuadrat, ini kan tadi dikali 3 ya sudutnya ya. Ini juga kita kali 3, jadi 3X gitu. Nah, artinya, ini kan 1 min cos 6X itu hasilnya adalah 2 sin kuadrat 3X. Nah, saya tulis di sini ya. 2 sin kuadrat 3X. Nah, ini udah mudah ya. Karena dia sudah bentuk tangan dan sin. Nah, ini udah mudah nih. Jadi kita ambil angkanya saja. 6. Di sini ada 2. Ini kan 6, ini 2. Nah, jadi 6 kali 2 per ini 2 kan ya. Kita tulis 2 kali, karena di sini sin kuadrat 3X ini kuadrat ya. Nah, berarti angka 3-nya kita kuadratin. Jadi gini ya, 3 kali 3 gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa coret ya. Kita tinggal hitung. Ini coret, seret, ini coret lagi. 6 dibagi 3 kan 2 nih. Ya, jadi hasilnya adalah 2/3 gitu ya. Oke, jadi selesai ya. Jadi hasilnya adalah 2/3. Berikutnya soal terakhir ya. Nah, di sini ada. Nah, ini nanti kita pakai identitas nih ya. Udah kelihatan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Nah, berarti kalau 1 min cos kuadrat X 1 min cos kuadrat X itu artinya adalah sin kuadrat X. Nah, ini kita harus ubah nih. Menjadi, tapi ini limit X-nya mendekati 2 ya. Nanti X-nya kita ganti 2. Oke, kita lihat di sini. 1 min cos kuadrat X, ini kuadrat ya. Ini kuadrat ya, bukan 2 ya. 1 min cos kuadrat X itu kan nilainya sin kuadrat X. Nah, berarti ini sama nih. Identik ya. Jadi kan saya tulis ulang dari sini ya. Sin kuadrat X itu nilainya adalah 1 min cos kuadrat X gitu ya. Nah, ini kan sama ya, sama ini ya. Nah, jadi kita tulis di sini sin kuadrat, tapi kan sudutnya X min 2 ya. Nah, ini saya tulis X min 2 gitu. Nah, oke, kita lihat di sini ada 3x kuadrat min 12x ditambah 12. Nah, ini kalau ini harus kita faktorkan gitu ya. Nah, ini oke, pemfaktoran masih ingat ya?
Semoga masih ingat ya pemfaktoran ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini saya mau faktorkan ini gitu ya. Ini tiganya, ini ada 3, 12, 12, tiganya boleh saya keluarin ya. Pakai sifat distributif. Tiganya saya keluarin menjadi 3x kuadrat min 3 kali berapa supaya jadi 12, itu adalah 4x. 3 kali berapa supaya jadi 12, itu ditambah 4 begitu ya. Nah, jadi kemudian kita lihat lagi di sini. 3. Nah, ini saya mau faktorkan ini. X kuadrat itu adalah X dikali X, bilangan berapa yang jika dikali adalah 2 buah bilangan ya. Jika dikali adalah 4, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Oke, ada beberapa kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan sih ya. 4 itu bisa jadi 1 kali 4 atau enggak 2 kali 2 ya. Nah, saya coba 2 kali 2 dulu. 4 itu adalah 2 kali 2. Supaya jadi negatif 4, nah ini berarti harus negatif dua-duanya ya. Coba kita cek. Negatif 2 itu benar ya, negatif 4 ya. Nah, coba kita kali. Negatif 2 dikali negatif 2, benar ya, positif 4. Nah, berarti ini pemfaktorannya adalah ini ya. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi, pemfaktoran dari ini, tadi kan udah ya, ini ya. Nah, saya pindahkan ke sini. Kita lihat di sini. Jadi, 3x min 2, x min 2 gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Sin kuadrat x min 2 itu kalau misalkan saya jabarkan, saya tulis dulu ya, limit x mendekati 2. Ini kalau saya jabarkan bisa gini ya. Sin x min 2 dikalikan dengan sin x min 2. Begitu ya. Nah, ini kalau saya jabarkan sin kuadrat. Jadi sin x min 2 dikali sin x min 2 karena kuadrat. Kemudian di sini ada 3 dikali x min 2 x min 2. Oke, sesuai dengan aturan yang yang tadi aturan ini ya. Sin dengan tangan. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ini hasilnya 1 nih. Jadi limit x mendekati 2 ini kan ini hasilnya 1 ya. Nah, ini juga 1. Nah, berarti ini 1 per ini ada 3 di penyebutnya, jadi 1/3 gitu ya. Oke, jadi selesai pembahasan limit trigonometri yang ini masih sederhana ya. Untuk limit trigonometrinya ini masih yang tingkat sederhana ya. Jadi harus paham betul ya gimana triknya untuk cos itu kita ubah supaya menjadi sin gitu ya. Dan jangan lupa juga yang tadi aturan-aturannya yang sin dengan tangan. Oke, selesai pembahasan sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.